Nama Yoga Sundana Perkasa. Orang biasa manggilnya Yoga PHB. Terus kegiatan siaran di Radio Cakra setiap hari Minggu jam 6. Terus live streaming ngobat sama Budi Dalton sama teman-teman di ngobat setiap hari Senin setiap Minggu. Terus pengadilan musiknya Jarum Coklat tiap bulan, cuma nggak tentu waktunya kapan aja. Sama freelancer desainer sih paling banyak juga kegiatan bikin desain grafis, proyekan gitu lah. Jadi ya gitu sama sehari-hari mah mengurus anak sekolah online. Rudet. Ini kan kayaknya budak sekolah, sumpah. Tiba-tiba jadi guru, ternyata mendingan kena sare. Itulah sehari-hari mah sekarang seperti itu kegiatan. Pertama ke Bandung itu dulu saya waktu SMA untuk beli efek gitar. Tapi balik lagi karena masih SMA. Setelah lulus SMA pengen kuliah. Waktu itu punya rencana kuliah di seni rupa. Akhirnya ke Bandung, daftar ke STISI dulu sekarang mah jadi Telkom University, gabung sama Telkom. Daftarlah ke seni rupa. Kuliahlah seni rupa pada akhirnya untuk menghindari matematika. Sebelum penjurusan tuh ada ospek jurusan. Nah, si senior teh ngasih kayak tugas gitu. Pokoknya kalian pas inaugurasi harus bikin grup musik atau bikin kesenian. Bodoh teh bingung. Saya sama 6 orang yang lain berpikir, anjing grup band naon ya gitu. Rock udah banyak gitu. Boys band belum usum. Dancer nggak pas. Akhirnya ya udahlah kita bikin kayak orkes kayak gitulah. Kebetulan teman gitaris PHB pertama dia tuh bawa kaset Pancaran Sinar Petromak. Udah aja langsung, serenyin juga nukieu bikin kayak gini. Ya udahlah kita bikin grup musik seperti PSP, cuman dengan udah lagu sendiri ya untuk menjiplak gitu. Awalnya PHB itu memang klub sepak bola yang nggak pernah menang sekali, itu pun WO. Namanya juga saja teh Graphic Design Soccer. Berubah lagi jadi doa ibu tersayang kepada anaknya tercinta, semoga selamat sampai tujuan. Tapi panjang tuh singkatnya jadi Pemuda Harapan Bangsa. Jadi kadang-kadang panjang tinggi jika jadi PHB. Wah, ini saya belum ceritakan PHB. Kenapa saya jadi tukang tam-tam di PHB? Waktu itu saya dari Sukabumi pengen jadi gitaris. Bawa gitar Dixon, bikin sendiri ya, bukan Gibson. Kalau Gibson itu maksudnya Dixon bikin sendiri. Ternyata pas menentukan lagu PSP atau lagu genre orkes itu, kalau ada yang main gendang kan, gendang dangdut ya tam-tam itu. Ada teman saya tuh punya toko busana muslim yang menjual alat-alat rebana, termasuk ada gendang dangdut gitu. Dia bawa pas latihan. Saya nggak mau menyentuh karena gengsi dong, jauh-jauh dari Sukabumi jadi gitaris gitu aja. Dah, satu lagu pertama latihan teh pakai tam-tam. Anak-anak teh pada bingung, "Ih, saya main ini saya." Wah, orang mau gitar, guys, orang gitaris. Jalan lah sepoka. Terus dia main ini saya. Ya gampang lah. Ada ojek online dulu lewat gitu. Gampang lah kayak ini mah, nanti cari aja. Udah aja latihan lagu. Sisa. Ketika istirahat disimpan. Saya kan merasa bisa, ini main tam-tam, tiket. SD saya udah bisa kan itu. Pada saat break, mereka lagi pada ngerokok, lagi pada ngopi. Ketek dong, ada hasrat yang nyekel itu nya. Padahal udah masih gitaris ya. Itu tuh ada, si tam-tam udah ngagoler, si tam-tam udah ngagoler itu. Aduh, iya, kudu di tokot lah. Iseng, mainin. Ternyata mereka merhatiin, enggak sih gawan yang main kena. Sejak saat itulah kandas cita-cita saya pengen jadi gitaris. Yang juga Steve Vai, Slash, The Bigson gitarnya main tam-tam. Tapi alhamdulillah gara-gara itu saya banyak dikenal. Betul makanya kalau mau manggung nyoren gitar, jelatif kayak pemain band. Nyoren naon bass. Lu mau kenal kemana ada doger monyet mang gitu. Gitu. Tapi ya itulah rezekinya jadinya ternyata alhamdulillah. Namanya tam-tamnya Mujahidin mereknya teh. Apa kayaknya orang makai mie kajang jilid ya nih. Mantap.
sebenarnya nggak niat juga sih bikin PHB teh ya awalnya gara-gara ospek jurusan. Cuman pada saat itu teh sempet pengen sih karya kita teh jadi punya apa ya, meureun jadi kaset lah atau jadi naon gitu nya. Iyalah urang rekaman gitu nya. Tapi rekaman teh butuh duit gitu. Bisa orang minjem. Tah, minjem lah kita uang ke rentenir. Jadi beli minjem uang sekian rupiah harus dikembalikan berapa kali lipat ya. Udah gede-gede sih, tapi lumayan lah. Minjem lah uang. Jual dedet akhirnya si album indie itu teh. Jual ke senior, ke junior. Jadi di kampus teh kita udah ospek kan akhirnya ada yang masuk lagi. Nah, kita rekaman album indie dengan hasil uang pinjaman ke rentenir. Jadi setiap panggung urang nyebarkeun 5 urang babaturan daragang kaset. Konsepnya siga dagang rokok gitu. Di panggung, pas manggung ya. Di penonton. Iya pas PHB manggung. Kurang Yang manggung. celeng gitu. Ya kaset. Ya. Teu laku. Teu laku. Teu. Sebelumnya aya. Ulang teh sepanjang dago teh ngamen. Baheula mah aya kafe tendanya. Kafe tenda. Zaman baheula. 98-an aya. Urang teh ngamen, tapi urang teh minta duit. Tadi beli we. Promo kaset. Dijualan. Nah, dirinya mah alhamdulillah laku 5 lah. Sepanjang dago teh. Panjang dago teh urang laku 5. Aduh anjing. Aduh sedih ya Depi, mana lah kenangan anjing. Minum kopi di restoran gede. Sekali hatinya gue bingung gimana. Dan PHB itu berterima kasih sama penjual komputer di Jaya Plaza. Karena biasanya orang yang merakit komputer pada saat itu Jaya Plaza, di harddisknya itu ada bonus MP3. Di dalamnya itu ada lagu PHB. Itu tuh nyebar kemana-mana, kan yang kuliah di Bandung ada dari Sumatera, Sulawesi segala macam, beli komputer di Bandung, bawa balik ke itu, kamu lagu PHB eta. Jadi banyak fans atau bukan fans namanya penggemar PHB gitu. Kita menyebutnya friends dari luar kota tuh gara-gara itu pas ditanya kenapa tahu PHB, pernah kuliah di Bandung? Iya, kakak saya pernah kuliah di Bandung, tapi pas pulang bawa komputer ada WhatsApp. Gitu pas pulang bawa komputer ke sana teh pas kedengar bank MP3-nya ada lagu PHB. Sebentar, lupa aku nggak diituin. Eta jemuran malu teh. Ente jemuran istri saya ke WhatsApp. Kan di sini tadi tempat jemuran. Wah nyaan sudah kan aku kirim foto-foto yang ini nih. Ada lampu ada segala macam. Eta jemuran malu teh. Ente sebenarnya dikatukangkeun saya balas dulu ya. Jemuran udah dibawa ke belakang. Mau ke film. Gitu. Sudah. Gitu. Jadi memang awalnya dari situ sih, terima kasih sama si tukang rakit komputer lah di Jaya Plaza. Terima kasih. Semoga sukses usahanya di Jaya Plaza. Kalau misalnya unik atau enggak, kita punya standar dalam pembuatan lagu PHB teh. Buat lagu didengerin ke orang yang nggak dikenal. Ketika orang itu benar tuh geuleuh, berarti halus gitu. Jadi ketika orang merespon jelek, nanti itu udah bagus, sudah tercapai tujuan kita. Kalau misalnya kenapa baik, iya kenapa tuh, aduh menang deh, wah gagal, tong jadikan. Kalau saya tahu sih lo kita tuh nyambung, cocok. Gitu. Jadi kalau orang lain berusaha berpikir out of the box, kalau kita berusaha berpikir without the box. Entah dikatakan sekalian siram buyar. Terima kasih. Aduh. Aya kene ta. PHB buat saya udah keluarga sih, keluarga kedua mungkin. Karena mau nggak mau apa yang dicapai saya sekarang teh dari PHB gitu. Orang banyak mengenal saya itu dari PHB. Saya dapat kerjaan, entah itu desain, entah itu siaran atau misalnya apapun itulah. Karena ada PHB-nya gitu. Di hente-hente eta gitu. Orang mengenal saya ya gua PHB gitu. Jadi PHB udah jadi naon ya. Kadang-kadang dulu juga pernah ada pilihan mending sekolah deui atau PHB. Ini PHB karena sekolah deui mah enggak duit. S2 gitu. Yang di PHB lah. Pekerjaan. Saya sebelum
lulus udah kerja di advertising. Iklan-iklan yang pernah saya buat waktu itu iklan antena gini Mandra tah awal-awal itu edan. Terus iklan Telkom sambungan telepon ke kampung tah bikin waktu kerja di situ. Itu belum lulus. Pada saat itu PHBT awal mau rekaman bukan rekaman yang ini ya, rekaman yang kedua yang di distribusi nasional. Saya lebih milih ninggalin kerjaan itu untuk rekaman PHB. Tah, betapa bodohnya saya kan. Ini eta nu can tangtu. Tiba-tiba gawean ngeun geus fix. Tapi maksudnya di lain itu, selain itu ternyata saya milih PHBT mungkin materi mah nggak didapat kayak yang waktu saya kerja di advertising. Tapi pengalaman, saya bisa keluar pulau, saya bisa mungkin masuk TV segala macam, saya bisa kenal sama orang-orang yang bahkan ya dari PHB, bukan dari kerjaan itu ternyata. Ya disyukuri lah. Itu ada suara motor kedengeran. Itu tetangga saya. Oke. Mahasiswa rantau makan tak teratur, Senin makan. Nih saya ceritain, saya teh dulu di Bandung teh nggak pernah pindah-pindah tempat kos. Jadi selama 15 tahun saya di satu tempat kos yang sama. Bentuk itu bukan seperti kos-kosan, jadi si ibu kos itu memang tinggal di situ. Zaman-zaman jika film si Dono lah, yang punya rumahnya tuh tinggal di situ juga gitu. Jadi kamar-kamar yang disewakan itu memang bekas kamar-kamar anaknya. Nah, ketika kemarin kos-kosannya jual, saya ambil kenang-kenangannya ini. Peraturan kos-kosan. Bayang betah. Baca aturanna. Peraturan yang harus dipatuhi. Tidak diperkenankan menerima tamu di dalam kamar. Matikan lampu kamar bila sudah tidak dipakai atau tidak diperlukan. Bila akan keluar rumah sebaiknya memberitahu. Nah, berarti harus menyediakan tahu setiap akan keluar. Karena kalau tempe dia tidak diterima. Beginilah tempat saya bekerja itu, laptop ini. Fakta menarik. Fakta tentang danau. Fakta bahwa seluruh bebatuan di dasar danau ini tidak ada satupun yang kering. Di dasar danau. Ternyata orang sekalian nyin konten-konten kayak gini dulu sempat di jarumcoklat.com. Ceritanya kadang-kadang dari saya, ada juga cerita yang ambil dari CPD yang gak orang buka cerita iya mana visualkan. Masuk kelas udah injurita. Kebayang nggak bro, orang teh tina nohela nomor kosong, ngarsir 1, ngarsir 2, ngarsir 3, 4, 5, genep, sampai ke genep kali ngarsir teh gawe teh. Set, tadi ACC. Terus banyak ada banyak teh. Tuh, untuk proses yang billboard tadi teh 1 daun tembakaunya yang beda kayak gini. Enggak cenah. Terus 2 yang barusan. Ya coba gaya lain. Gaya lain dong kayak gaya baruleud. Tuh itu udah asik itu yang ngerjakeun teh. Ya sebelah hiji, sebelah layer. Seratna teh tuh kalau dikurangi mah. Kebayang, Bro. Enggak dia sesekene wae. Gigit yang ini terlalu kotak, enggak manusiawi daunnya. Ini kan daun lain manusia sebenarnya. Kita alami, yuk, nu gaya digitalnya kelihatan. Akhirnya mah iya dimodifikasi yang mendekati mah yang ini. Begitu prosesnya teh seberapa kali teh berarti ACC teh hiji, 2, 3, genep. Pasti nikmat. Tanpa struk pesanan Anda gratis sama jeruk. Darah tinggi berarti.
say goodbye dulu atau say goodbye? Selera baru datang. Ngobat aja, ngobatnya kan ngobrolkeun batur, ngomongkeun batur. Sebenarnya bahasanya mah bebas, apapun. Kadang-kadang kita ngebahas hal-hal yang nggak pernah dibahas di talkshow lain gitu. Kayak kemarin ngebahas profesi yang jarang diangkat, kayak kemarin perias jenazah. Pernah juga kita ngebahas penggali kubur gitu. Jadi bahasan-bahasan teh nya anu eta ieu radio cakra di gandeng gue. Teman. Saya siaran di radio itu tuh. Ya, ada lagu itu tuh, 90,50. Aduh, saya juga baru tahu gelombangnya sekarang. Oh, ada beberapa bisa jadi public figure yang mau, kayak Sule sempat ada gitu ya. Bukan kita yang pengen, Sule yang pengen. Mereka yang pengen masuk ngobat gitu. Karena melihat nama Budi Dalton yang berarti si sosok si Babehna, bahasan-bahasan aja suka tidak batur. Seleha berniat mencari harta untuk sanak saudara di Indonesia. Pas ke Sukabumi tah, itu lihat itu teh anak orang teh ningali. Bukannya itu gambaran api yang di komputer? Iya, cek aing teh. Tah, mana teh dahar jeung sekolah teh salah satunya dari gambaran itu. Ada seluruh Jawa Barat. Anjing. Kayak bisa deh ya. Minum kopi di restoran gede. Aduh mahal sekali harganya. Wah, kenal Kang Yoga dari kapan? Dari PHB, tapi Kang Yoga belum kenal saya, baru beberapa tahun ini Kang Yoga kenal, sekarang tahu, oh baru udah PHB gitu. Oh rekan, sahabat saya itu mah. Kang Yoga mah kenal teh, deketnya pas itu pengadilan musik. Jadi pembela sama-sama. Nah terus apa ya? Ya orangnya ya banyak bisa gitu. Dia mah apa ya? Bikin lagu bisa, main gitar, main perkusi, ngelukis, apa bikin kaos, desain bisa. Tunggu ngomongin orang di depan orang, bukan orangnya langsung. Orangnya ada? Ada orangnya. Kapan datang? Baru saja. Terima kasih. Kayak Yoga karakternya orangnya menjaga kesehatan orangnya. Apa ya? Jarang begadang, jarang merokok, minum minuman keras. Minumnya tuh yang cair-cair aja. Jarang minum yang Pencairan aja. Ya. Jadi banyak pencairan lah gitu. Hasan, di mana KTP Bapak? Carilah, Hasan. Gue bingung lihat babe marah lagi dan akhirnya gue kasih tuh cewek mati. Dan akhirnya babe gue ketawa-tawa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan pemuda harapan bangsa. Damai selalu. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini ngomongin batur. Episode ke-157. Waduh, saya semangat. Nah, unjuk waduh woy setekali. Oh, atau 14 Juni. Oh, 14. Naon 14 Juni teh? 14 Juni teh eta Palentir. Lain sama Saya teh Palentir 2021. 2021. Jadi orang sabaraha bebarengan 157 minggu. 157 minggu orang. Yeuh lamun grup bandnya atau naon? Kan awet kita. Kudu sok anu dikaluarkeun ban. Sok atuh salah sahiji. Keluar. Heula. Sahanya
tong awet weh. Gimik di Tong ieu mah. Kan weh kayak ngalamar deui teh geuning. Oh iya benar. Jadi berita. Aya dinamika. Aya dinamika. Isuna naon ya kira-kira? Iya pemuda daerah Sukabumi. Oh dia dipanggil ke daerahnya. Balik ke daerah, udah pulang. Ya. Sangat lama ya, lebih dari 10 lah ya. Lebih dari 10 tahun kalau kenal Yoga. Dan saya yang bangga kenal sama dia. Dia kan seleb. Ya. Kalau saya kan hanya sekedar gini aja sih. Yoga mah kalau kerja serius. Tapi kalau awal-awal ngebahas pekerjaannya ya nggak serius dia orangnya. Jadi kadang suka kesel ya, misalkan saya punya ide, pasti dia jawabnya tuh ngaco dulu sebelum ke yang benernya gitu. Baru misalkan anjing serius ya aing gitu ya. Oh sok baru dia bisa berdiskusi dengan benar. Tapi awalnya tuh pasti pika sebelahnya lah gitu. Itu orang itu khas banget dia. Oke. Yoga itu best friend. Yang bikin saya nyaman tuh dia kalau jujur ya buat saya ketika saya ada butuh sesuatu pun as a friend dia selalu hadir. Itu yang saya sukai dari Yoga. Banyak hal yang dia sudah sumbangkan buat karir saya, buat pekerjaan saya. Dan Yoga responsif ketika saya ngajak diskusi apapun. Sebenarnya contohlah satu bikin cabai garing, cuman Yoga yang ready. Ayo jalan tanpa berpikir dulu. Kan orang kadang mikir duit bikin sesuatu ada duitnya nggak kalau sama dia mah poles Ini dari Dispora Sukabumi, katanya saya putra daerah. Pispora Poranda. Yoga itu seniman yang perlu dibantu lah. Atas keterbatasan dia gitu, perlu kita bantu. Tapi saya dengan Kang Yoga mah bukan baru, dari tahun 90-an kita udah kenal. 2000-an lah tepatnya ya. 90 pun akhir menuju 2000. Nah, kalau menurut saya memang ada satu hal yang menarik dari Yoga mengenai idealismenya dia, tentang statementnya dia, say no to drums misalnya. Ada karya-karya liar di karyanya dia yang bisa merepresentasikan bahwa beliau ini memang sebagai perkusionis ya kalau di dalam musisi, atau walaupun dia spesialisasinya bermain tam-tam kita panggil, tapi memang jarang anak muda yang ingin gitu ya, hanya bisa dihitung beberapa tangan ya untuk mempelajari ini. Jadi buat saya Yoga punya musikalitas yang tinggi, kadensnya yang tinggi di dalam bermusik. Kalau dalam bekerja justru saya merasa terbantunya apa? Kenapa dia dikasih mic juga, tanpa kita sadar ternyata Yoga bisa bernyanyi juga di luar itu. Artinya pada saat ada satu karya yang memang perlu adanya backing vokal, beliau bisa menjadi backing vokal. Yang kedua, dengan wawasannya yang luas, beliau kadang-kadang memberi masukan di dalam talk show yang sampai saat ini masih berjalan. Episode seberapa itu? 157. Episode ke-157 di tahun ketiga ini. Kita belum pernah absen tiap Senin. Jadi sudah 157 minggu belum absen. Musik. Ikan cepat, ikan patin, nonton obat hari Senin. Siapapun boleh lihat, asalkan suka. Ikan cepat, ikan patin, nonton obat tiap hari Senin. Siapapun boleh lihat, asalkan ada kuota. Dan setelah 11 malam baru beres ngobat live. Biasa nggak minggu mah ya kieu. Setiap hari Senin malam dari jam 8 on air sampai beres jam 10. Ini sebelah setengah 11 pulang.
Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung kembali Coklat Friends yang nonton di www.jarumcoklat.com. Saya Edi Brokoli. Kita ketemu lagi di pengadilan musik virtual edisi ke-46 dengan terdakwa Phil Koplo. Tendi, main konten. Sikap Leo. Timbul emosi di kepala, menemani setiap hari. Sedih senang. Gak apa-apa. Saya di sini di pengadilan musik jadi pembela. Nah ini dari tim eventnya, Mas Riru. Saya duduk di sini, jadi pembela. Biasanya pembela terdakwa tentunya. Dan tidak sebenarnya dibela. Kemain weh. Di sini buat hakim, Iman, Manjasad di situ. Iya, itu belum dipindahin. Panitera duduk di situ, biasanya sama Edi Brokoli. Ini jaksa, si Babe di dia, ini belum di-set sih. Pengadilan musiknya sudah tahu sih, sudah sampai episode sih? 45 episode, saya mah dari episode kesabarannya, nggak dari pertama. Keberapa ya? 3 apa 4? Dari episode ketiga. Gitu. Sekarang udah 45, berarti 42 episode, udah 42 episode. Berarti 42 bulan. Enggak, justru enggak. PHB emang dikenal banyak orang tuh ketika kesini kalau saya mah ya, ketika sosmed segala macam. Ali dah bahala zaman PHB mah kan belum musim kayak gini. Kadang-kadang diangkot juga yang ngamen bawain lagu PHB, tapi itu nyaho begitu saha gitu. Malah pernah waktu manggung di daerah Talaga Bodas gitu ya. PHB mau manggung, anak-anak PHB itu makan bakso dulu, makan bakso ya. Pas makan bakso belum beres. Si Emas nyamperin dong. Kang, enggak makan bakso nah abdi bade nonton PHB cina. Gitu, memang tahu lagunya tapi nggak apa buka karena zaman baheula mah zaman PHB sering manggung mah belum musim sosmed, nggak ketahuan bukanya kayak gimana. Saya mah dikenal mah ya setelah muncul sosmed we akhir-akhir ini. Dan perasaannya ya kebanyak. Ya karena ya biasa we gitu dan tuh menganggap wah. Sebelumnya sih kalau saya pribadi sebelum adanya Phil Koplo punya band orkes juga kayak sebenarnya salah satu influence-nya dari PHB saya. Jadi Baru kali ini ada yang influence. Terima kasih. Iya. 46 episode. ulah daek. Mainnya di KPU Hungkul aja. Setijam. Jeung sertijab. Gitu. Silakan lanjutkan. Oh, Dibela. Kelak. Kenapa PHB mempengaruhi? Ya, kenapa? Baheula pernah nonton terus ya enak aja gitu ngedenger suara kendang atau ketikung teh nonton teh. Kamu Happy. sebagai konstituen dari caleg yang mana atau Bukan soalnya kalau bukan acara PHB KPU. itu mainnya di acara-acara KPU. Bapak biasanya. kebetulan nonton pas acara KPU, acara anak Oh. muda Bapak Saya pernah datang. MC-nya. Dan lah ibu, sini dan.
Loba karena kamu tuh jalan si Didan. Saya setiap pengadilan musik selalu bikin pelesetan logo-logo terdakwa. Sekarang kan terdakwanya via koplo. Saya plesetin jadi via koplo. Bunuh gue. Saya kenal sama Kang Yoga udah berapa tahun ya? 40 tahun. 20 tahun. Mantap. Berarti semenjak dia umur berapa tahun, Bang? 4 tahun ya? Mantap. Nah, awal permulaan ketemunya gimana, Bang? Di jalan. Katabrak gua aja. Katabrak, tapi kan saya di modif di bener ke harunya lah nya. Ya, Kang Yoga kan udah lama nih kenal ya. Orangnya kayak gimana sih ya? Soalnya saya teh Jakarta di saha di si Yoga per bulan teh. Per bulan 700.000. Ya kenapa milih Kang Yoga sebagai partner gitu ya? Ya karena kasus tabrakan teh moral saya terikat moral ya. Ya siapa lagi kalau bukan saya yang tanggung jawab kan. Ada momen nggak kebersamaan berdua yang paling berkesan buat saya? Sholat bareng. Kenapa itu berkesan ya? Karena dia imamnya. Harusnya kan saya. Kan berkesan banget. Berkesan kurang ajar. Datang di musim kemarau, tak mungkin itu kan terjadi. Mentari terbit pada Dede Suryana teh server kelas dunia. Cicingna di Cimaja. Nyaho Cimaja eta. Orang Sukabumi asli ya teh. Menjuarai kompetisi surfing kelas dunianya juga berapa kali. Mana nyaho teh. Kudu bangga mana teh sebagai orang Sukabumi. Tapi perhatian pemerintah mah gitu Udah berapa tahun sih kenal Yoga sampai habis? 2021 kurangi 96 lah. Sok sabaraha orang. 87 sok. Kurang hitung aja, males ngitungnya. 24 tahun. Yoga ini orangnya hidup di dunianya sendiri, tapi bertahan dengan prinsipnya. Jadi kan nggak mudah orang punya prinsip, punya mindset, hidup di dunianya sendiri, tapi bisa melewati perubahan zaman. Maksudnya konsisten gitu dia. Etos kerjanya mah sangat berusaha selalu semaksimal mungkin memuaskan klien-kliennya, tetapi tidak pernah lupa dengan apa yang menjadi passionnya sendiri. Jadi ya balance antara yang menjadi permintaan klien dengan yang menjadi dirinya sendiri, ya balance. Jadi begitulah hidupnya yang saya tahu ya. pergi ke sana, Mana-mana ya. Saya baru kenal Yoga itu kebetulan tadi sore sebetulnya. Baru tadi saya dapat acara ini. Tetapi saya ngerasa baru kenal juga seperti sudah kenal lama bisa. Seperti kita pernah dipertemukan di masa lalu 600 tahun yang lalu. Itu Yoga teh. Kalau saya mah, tapi tetap gitu. Tetap goreng patut, Yoga tetap baheula sampai kayu. Dalam kegoreng patutannya itu bisa menjadikan dia berkarya yang beda dari orang lain. Selama saya kenal Yoga dalam pertemanan atau partner kerja, saya melihat beliau itu figur yang seolah-olah tidak memperhatikan
pada teman gitu. Padahal perhatian. Mungkin ketika dia emosi dia pendam di dalam, nggak diungkapkan, tapi nggak pernah marah. Kalau saya lihat dia orangnya tuh sangat cocok lah kalau jadi guru TK mas. Dia tuh figur nggak pernah ngambek tuh. Buat pemuda dimanapun Anda berada, ingat, kalian adalah pemuda. Pokoknya kalau kalian punya skill, punya kemampuan, jangan minder duluan, sok we kerjain apa yang kamu bisa. Tong sieun dihina ku batur. Pokoknya mah hayang maju mah kudu bergerak maju, karena mundur mah atlet. Oke? Semangat. Apa yang kamu bisa tetap perjuangkan. Maju terus. Hidup. Aing capek. Dadah. Laki-laki masa kini selalu suka pasang aksi jika dia menemukan wanita cantik sekali. Laki-laki paling suka jika dia main api, apalagi jika dia main air. Kepasahan, kepanasan, main api apa main air. Kepasahan, kepanasan, main api apa main air. Paling ini dia jalan sama cewek lain lagi. Besok hari dia pergi sama cewek agak tinggi. Besok lusa hari Kamis